apa sesungguhnya pengertian hari bagi Allah dan mengapa satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 hari bagi kita manusia. Bentuk ini adalah tindakan di mana mereka mencobai Tuhan. Di Meribah, mereka gagal dalam ujian yang diberikan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dari tipu daya jalan yang jahat dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Siapa yang menipu di sana dan bagaimana caranya? Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Dan saya berharap sahabat-sahabat sekalian yang mengikuti program ini tidak melalaikan tanggung jawab pribadi kita dengan mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-8 dengan tema kebijaksanaan untuk hidup benar. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau untuk kasih setiamu. Terima kasih pertolongan Tuhan, boleh kami nikmati, kami rasakan sampai saat ini. Sekarang sekali lagi kami akan mempelajari firman-Mu. Tolong kami, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran ini dan dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini dan juga makna daripada judul. Yang kedua kita menggali makna dari ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Yang ketiga pokok-pokok diskusi yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat yang pertama dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama Mazmur pasal 119 ayat 1-16. Mazmur ini memuji tentang luar biasanya hukum Tuhan, perintah Tuhan, dan mengekspresikan betapa bahagianya orang yang hidup sesuai dengan hukum-hukum ini. Dan ini adalah ayat yang sangat terkenal tentang nilai daripada penurutan kepada perintah-perintah Tuhan. Lalu kemudian di Mazmur pasal 90, di pasal ini merupakan doa dari Musa, di mana dia mempertimbangkan tentang kebesaran dan kekekalan Allah dibandingkan dengan betapa singkatnya hidup kita manusia. Musa memohon agar kiranya Allah mengajar kita untuk dapat menghargai setiap hari, menghitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Yohanes 3 ayat 16, ini adalah ayat yang sangat terkenal dan ini adalah inti dari Injil, bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kemudian Mazmur 95 ayat 7-11. Di dalam Mazmur ini mengajak para pembaca untuk sujud dan menyembah Tuhan oleh karena dia adalah pencipta, dia adalah sang gembala dari umat-umatnya. Dan dia mengingatkan bahwa tentang apa yang telah terjadi bagi umat Israel yang lalu ketika mereka tidak setia di padang gurun, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mazmur 141 adalah doa perlindungan dan meminta pertolongan dari Allah. Penulis memohon agar ucapan dan tindakannya benar di hadapan Allah, supaya Allah menjauhkan dia dari godaan dan juga dari kejahatan. Kemudian Mazmur 128. Mazmur ini memberikan berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan penulis Mazmur ini menggambarkan ada berkat, ada kebahagiaan yang diperoleh oleh mereka yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Selanjutnya mari kita lihat makna atau pengertian dari judul kebijaksanaan untuk hidup yang benar. Apa pengertian kebijaksanaan di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat pekan ini? Nah, dalam konteks pelajaran sekolah Sabat pekan ini, hidup bijaksana itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, hidup bijaksana artinya menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Yang kedua, hidup bijaksana artinya mengakui bahwa masa hidup kita terbatas dan kita tidak kekal. Yang ketiga, hidup bijaksana artinya kita mempertimbangkan kefanaan hidup kita dan oleh karena itu kita harus hidup taat dan hidup dalam iman. Yang keempat, hidup bijaksana berarti datang setiap hari dalam pertobatan
dalam kasih karunia Allah. Lalu yang terakhir, yang kelima, hidup bijaksana berarti menyadari bahwa hidup ini ada hanya karena pengampunan, karena kasih, karena kemurahan, dan karena belas kasihan Allah saja. Inilah makna dari judul hidup yang bijaksana. Apa pengertian hidup yang benar? Teristimewa kalau kita mau melihat hidup yang benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Apakah kita memiliki contoh-contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah? Nah, saudaraku, dalam konteks Alkitab, hidup yang benar ini memiliki makna yang mendalam. Termasuk juga artinya adalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Pengertian hidup yang benar di hadapan Allah itu adalah apabila kita memiliki iman yang teguh. Memiliki iman yang teguh adalah syarat bahwa kita benar di hadapan Allah. Yang kedua, ketaatan terhadap firman Allah. Hidup benar juga berarti kita taat terhadap ajaran dan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, hidup yang benar artinya komunikasi dengan Tuhan yang terus terjalin, kehidupan doa yang aktif. Lalu bagaimana kehidupan kita dengan sesama manusia? Orang yang benar di hadapan sesama manusia akan mempraktikkan kasih dan keadilan dan tidak memandang bulu, menyambut orang asing, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Dan yang berikutnya, orang yang hidup benar di hadapan sesama manusia adalah mereka yang memiliki integritas. Artinya bertindak dengan jujur, dengan adil dalam segala situasi, menjaga kehormatan dirinya sendiri dan kehormatan orang lain. Apakah Alkitab memberikan ciri dan contoh hidup benar? Maka kita temukan ada begitu banyak contoh para pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Hidup yang benar artinya seperti ketaatan Abraham, kejujuran seperti Yusuf, kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti Musa, pertobatan yang sungguh-sungguh seperti Daud, keberanian seperti Yeremia, integritas seperti Daniel, dan juga kasih dan keadilan sama seperti Yesus Kristus, dan memiliki kasih akan jiwa-jiwa seperti Rasul Paulus. Apa kira-kira yang menjadi objektif dan keuntungan kalau kita hidup bijaksana dan hidup benar di atas dunia ini? Nah, dari perspektif kekristenan, objektif dan manfaat untuk hidup bijaksana dan benar dapat dilihat di dalam kerangka iman dan juga ajaran Alkitab. Mari kita lihat apa tujuan kita hidup benar dan bijaksana. Yang pertama, supaya kita membawa kehormatan bagi nama Allah. Yang kedua, kita hidup bijaksana supaya kita hidup patuh kepada ajaran-ajaran Kristus, karena kita adalah duta-duta Kristus. Yang ketiga, mengapa kita hidup bijaksana? Tujuannya adalah supaya kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Apa manfaat yang akan dialami oleh orang-orang yang hidup benar dan hidup bijaksana? Yang pertama, mereka akan mengalami damai di dalam batin atau damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka akan memiliki hubungan yang sehat. Hubungan dengan sesama manusia ini akan menjadi hubungan yang sehat, saling menguntungkan apabila kita hidup bijaksana di antara sesama manusia. Dan yang ketiga, apabila kita hidup bijaksana dan benar, ini adalah jalan di mana kita akan memperoleh kesempurnaan karakter. Karena ingat, tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yang keempat adalah kepuasan spiritual. Ketika seseorang hidup sesuai dengan ajaran Kristus, mereka dapat merasakan kepuasan rohani yang dalam. Dan yang kelima adalah pengaruh yang positif. Hidup dengan bijaksana dan benar dapat memberikan pengaruh yang positif kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Mari kita lihat latar belakang dan maksud perikop ini. Saudara-saudara, Mazmur 90 adalah Mazmur yang diubah oleh Musa yang mengangkat sedikitnya pengalaman Israel saat di padang gurun. Pasal ini terdiri dari 17 ayat. Secara garis besar, Mazmur 90 menyinggung mengenai
ketidakberdayaan manusia serta kehadiran Tuhan sebagai tempat kediaman turun-temurun. Pasal ini juga menyaksikan tentang sikap dan perilaku yang harus dilakukan manusia di masa hidup yang singkat ini. Nah, sekarang pertanyaan, apa pengertian menghitung hari-hari kami? Frasa itu ada di ayat tema pelajaran sekolah Sabat. Apa maksud dan makna serta tujuannya menyangkut menghitung hari-hari kami? Lalu apa contohnya di dalam Alkitab? Saudara-saudara, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 842 memberikan komentar seperti ini. Dapatkanlah hati yang berhikmat. Mengapa? Karena hanya Tuhan yang melihat akhir dari awal. Saya ulangi, hanya Tuhan yang dapat melihat akhir dari awal. Tetapi kita harus berdoa, memohon anugerah Tuhan, bertindak seolah-olah kita melihat akhir itu. Nah, kita perlu merenungkan singkatnya hidup ini agar kita dapat menjadi bijaksana dalam menggunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita. Jadi, berdasarkan pernyataan Bible Commentary ini, kita menemukan dua bagian penting sehubungan mengapa kita harus menghitung hari-hari. Yang pertama, karena kita manusia tidak bisa melihat akhir dari awal. Kita membutuhkan hikmat untuk tajam dan kita tepat melihat apa yang harus kita buat melalui melihat akhir dari awal. Lalu yang kedua, kenapa kita menghitung hari-hari? Agar kita dapat dengan bijaksana menggunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita saat ini. Saudara-saudara, lalu kita tiba pada pertanyaan yang berikut. Apa makna dan tujuan dari menghitung hari itu? Menghitung hari adalah cerminan tentang bagaimana perjalanan iman, doa, hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Menghitung hari adalah gambaran hubungan intim, komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan yang secara berkesinambungan. Nah, tujuan dari menghitung hari agar kita memiliki hikmat yang memampukan kita untuk menentukan pilihan-pilihan yang benar. Saya ulangi, hikmat memampukan kita agar menentukan pilihan-pilihan kita yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang apa contoh dari orang yang berhikmat itu? Nah, saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28, di situ ada cerita tentang kasus dua orang perempuan tentang kepemilikan anak. Nah, di pasal itu menceritakan bahwa dua orang perempuan membawa perkara mereka kepada Raja Salomo. Yang satu klaim bahwa itu adalah anaknya, yang satu klaim bahwa itu adalah anaknya. Lalu, apa keputusan yang dibuat oleh Raja Salomo untuk menunjukkan hikmatnya? Dia memerintahkan untuk mengambil pedang, lalu dia katakan, anak ini akan dipenggal untuk menjadi dua bagian. Nah, tentunya seorang ibu yang asli atau memiliki anak ini akan memiliki rasa cinta yang amat dalam. Lalu dia mengatakan kepada raja, berikanlah anak itu kepada perempuan yang satunya ini. Dan saat itu Salomo mengetahui dan melihat siapa ibu asli atau ibu yang sebenarnya. Lalu Salomo katakan, berikan anak itu kepada ibu ini karena inilah ibunya. Saudara-saudara, di dalam ayat 28 1 Raja-Raja pasal 3 sebutkan begini. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi, contoh orang yang berhikmat di dalam Alkitab adalah
Raja Salomo, dan itu ditunjukkan lewat masalah atau perkara yang diadukan oleh dua orang ibu ini. Lalu di dalam pasal yang lain menyebutkan juga bahwa orang yang paling berhikmat di muka bumi ini adalah Raja Salomo. Jadi contoh orang yang berhikmat di dalam hal ini adalah Raja Salomo sendiri. Dari ayat inti kita berpindah kepada pokok penting lain dari diskusi kita, yaitu dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, apa janji-janji Allah sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat, khususnya dari Mazmur 119. Mazmur 119 sesungguhnya adalah Mazmur terpanjang dalam kitab Mazmur yang terdiri dari 176 ayat yang dibagi di dalam 22 stansa. Setiap stansa memiliki 8 ayat di dalamnya dan dimulai dengan satu huruf Ibrani mulai dari Alef sampai Tau sesuai dengan alfabet Ibrani. Nah, Mazmur ini berfokus kepada eksplorasi dari Taurat Tuhan beserta perintah-perintahnya dan firman Allah yang disertai dengan janji-janjinya. Adapun janji-janji Allah yang dapat kita temukan dalam Mazmur 119 adalah yang pertama, berkat dan kebahagiaan bagi mereka yang hidup menurut Taurat Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang kedua, adanya sukacita bagi mereka yang menjalankan titah dan ketetapan Tuhan, ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh. Kemudian yang ketiga, kemurnian hidup di dalam memeditasikan firman Allah, ayat 9 sampai ayat yang ke-11, Mazmur 119. Kemudian yang keempat, kebijaksanaan dan pengetahuan dalam mempelajari perintah-perintah Allah, ayat 66, kemudian ayat 98 sampai dengan ayat yang ke-100. Kemudian yang kelima, keamanan dan penghiburan dijanjikan di dalam kesesakan, ayat yang ke-76, 77, dan 114. Kemudian yang keenam, jalan hidup kita dituntun oleh firman yang menjadi terang dan pelita, serta ada perlindungan melalui firman-Nya, ayat 105. Kemudian yang terakhir, janjinya adalah ketentraman dan kesejahteraan jiwa, ayat 165. Itulah janji-janji Allah di dalam Mazmur 119. Nah sekarang, apa berkat-berkat yang akan kita terima jika memegang dan menghidupkan janji-janjinya? Dan sebaliknya, bagaimana jika kita tidak memegang janji-janji tersebut? Mazmur 119 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Orang-orang yang memegang dan menghidupkan janji-janji Allah akan menerima berkat. Yang pertama, berkat damai dan sukacita dalam hubungan yang harmonis dengan Allah. Andrews Study Bible halaman 761 mengatakan, jika kita berjalan selaras dengan petunjuk-petunjuknya, kita akan tetap berada dalam hubungan yang benar dengannya dan berjalan dalam kehidupan karena hukum Tuhan adalah ekspresi dari karakternya. Hukum itu tidak memberikan kehidupan, tetapi hukum itu mempertahankan kehidupan. Hukum itu memberikan sukacita, kepuasan, kebahagiaan, dan juga kedamaian. Berkat lain yang kita terima adalah hidup dalam kemenangan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 897 mengatakan bahwa kemenangan dalam pencobaan datang kepada mereka yang secara efektif menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan ini sama dengan apa yang dikatakan Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jadi ada berkat, keamanan, dan kemenangan. Kemudian berkat kekuatan dalam kesengsaraan. Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Kemudian yang terakhir adalah berkat keselamatan. Orang-orang yang berpegang pada janji Allah akan selalu merindukan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Ayat 166 bagian A. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan. Sebaliknya, bila kita tidak memegang janji Allah karena tidak atau kurang percaya kepada firman-Nya, maka Mazmur 119 ayat 155 mengatakan, keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab ketetapanmu tidaklah mereka cari. Selain keselamatan menjauh, ayat 21 katakan, Engkau, Allah dalam hal ini, menghardik orang-orang yang kurang ajar, dan terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dari perspektif Mazmur, orang-orang yang tidak memegang janji Allah dan tidak mau percaya pada janji-janji itu, sama seperti menempatkan diri mereka melawan Allah, jauh dari keselamatan dan dekat dengan kutuk. Itulah sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 140, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya.
Nah sekarang bagaimana rahasia atau kuncinya agar kita dapat melakukan kehendak Allah dan menjalankan janjinya? Yang paling pertama yang harus dilakukan adalah merenungkan atau memeditasikan Taurat Tuhan, firman Allah. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3, 897 katakan, suatu pengabaian untuk belajar dan memeditasikan firman Allah bahkan satu hari saja akan menghasilkan kerugian yang serius. Jadi yang pertama, haruslah merenungkan dan memeditasikan firman Tuhan. Yang kedua, setelah memeditasikan firman dan Tauratnya siang dan malam, hendaklah firman itu disimpan dalam hati. Ibit dari kutipan yang sama, Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan bahwa pengetahuan tentang firman saja tidak akan menjauhkan kita dari dosa, tetapi ketika firman itu dihargai di dalam hati, kita memiliki senjata yang dapat digunakan untuk bertemu dan menaklukkan musuh yang licik. Dan kemudian bergantung pada kuasa Tuhan. Andrews Study Bible halaman 762 mengatakan, kita tidak dapat mentaati perintah-perintah Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Hanya kasih karunia-Nya dan Roh Kudus yang dapat memampukan manusia untuk hidup selaras dengannya dan menjaga hukum-Nya di dalam hati mereka. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat frase, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami. Nah, di dalam ayat ini kita menemukan sebuah istilah bahwa satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 hari bagi manusia. Dan ini juga dicatat di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8. Mengapa demikian? Apa sesungguhnya pengertian hari bagi Allah? Dan mengapa satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 hari bagi kita manusia? Nah, kalau kita melihat hal ini, ada banyak interpretasi tentang mengapa satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 hari bagi manusia. Minimal ada 3 interpretasi yang diajukan oleh para sarjana Alkitab. Yang pertama, frase ini sebenarnya mengartikan kekuasaan dan kedaulatan Allah. Konsep ini menekankan bahwa Allah itu berada di luar dimensi waktu dan Dia tidak terikat oleh batasan waktu seperti kita manusia. Bagi Allah, waktu itu adalah sesuatu yang relatif dan Dia memegang kendali penuh atas waktu dan juga sejarah. Tafsiran yang kedua mengenai frase ini atau kalimat ini adalah melihat ini dari perspektif ilahi. Artinya, bagi Allah yang kekal dan abadi, perbedaan antara waktu yang singkat dan panjang itu tidak memiliki arti yang sama. Bagi kita manusia yang hidup dalam dimensi waktu, kita punya awal dan kita punya akhir. Tetapi Allah tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Itulah sebabnya melihat ayat ini dari sudut pandang dari perspektif ilahi. Dan yang ketiga, interpretasi dari ayat ini berbicara tentang kesabaran dan penyertaan Allah. Ayat ini menunjukkan kesabaran Allah dan penyertaan Allah terhadap manusia. Bagi manusia 1000 tahun mungkin terasa sangat lama, tetapi bagi Allah itu mungkin hanya sebentar saja. Dan Allah tidak terburu-buru dalam melakukan janjinya, dan Dia memberi kesempatan kepada sebanyak-banyaknya manusia untuk bertobat, karena Dia tidak ingin ada satu orang pun yang binasa. Nah, kemudian kita akan belajar tentang kita sebagai manusia. Bagaimana kita mengisi hari-hari kita ini, apa yang perlu kita lakukan. Minimal ada 2 hal di dalam konteks Alkitab. Yang pertama, oleh karena kita menyadari hidup kita terbatas, maka kita harus mengisi hidup kita dengan kesucian dan kesalehan. Mengapa? Oleh karena di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-8, 1 Petrus 1 ayat 15-16, di sana dia ajarkan bahwa hari-hari kita ini adalah hari-hari yang singkat. Dan itulah sebabnya kita harus mengejar kesucian dan kesetiaan kepada Allah, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita mengisi hari-hari kita, yaitu hidup beribadah, penuh dengan doa dan mengucap syukur. Ini bisa kita baca di Filipi 4 ayat 6-7 dan 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Jadi pentingnya doa, pentingnya ucapan syukur, pentingnya hidup yang beribadah mengisi hari-hari kita yang terbatas di atas dunia ini. Kita membaca pemazmur mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Pertanyaannya adalah, apa yang harus diajarkan? Nah, ternyata di dalam kehidupan ini kita menemukan bahwa selalu ada saat di mana kita susah dan ada saat di mana kita senang. Ada saat di mana kita gagal dan jatuh dalam dosa,
dan ada saat kita menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari selama kita mengisi hari-hari kita, ketika kita menghitung hari-hari kita. Yang pertama, kita memperoleh pengertian belajar tentang keterbatasan waktu. Mazmur 90 ayat 12 mengajarkan kita untuk mengenali bahwa kita di dunia ini terbatas. Nah, dengan menyadari keterbatasan waktu, kita diingatkan untuk menggunakan waktu kita dengan bijaksana untuk tujuan yang baik, jangan hidup secara sia-sia. Yang kedua, kita diajarkan untuk menghargai dan menghormati waktu. Ada masa di mana tangan kita, kaki kita tidak lagi kuat, dan kita terbatas untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu sekarang ini ketika kita sehat, ketika kita masih ada waktu, mari kita datang setia kepada Tuhan, memberi diri di dalam pelayanan. Dan yang ketiga yang harus kita pelajari adalah makna sesungguhnya dari kehidupan. Dari mana kita berasal, mengapa kita ada di sini, dan sesudah dari tempat ini akan kemana kita setelah kematian. Dan yang keempat yang harus kita pelajari selama masa hidup kita adalah selalu mencari hikmat, selalu mencari kebijaksanaan dari berbagai sumber, tapi yang utama adalah dari sumber Alkitab itu sendiri. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyaksikan tentang ujian Tuhan. Hal itu saudara boleh lihat di pelajaran sekolah Sabat, tepatnya pada hari Selasa. Sekarang pertanyaan, dalam konteks sekolah Sabat, apa ujian Tuhan kepada Israel dan umat percaya saat ini? Nah, saudara-saudara, bila kita melihat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 1-7 menceritakan pertengkaran orang Israel dengan Musa. Mereka mengeluh karena tidak ada air untuk diminum. Ini adalah bentuk ketidakkesetiaan Israel terhadap Allah. Nah, mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Dalam situasi yang sangat-sangat membuat mereka kecewa, membuat mereka susah oleh karena tidak ada air minum, mereka mengeluh kepada Musa, mereka memberontak kepada Musa, lalu mereka bertanya, apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Bentuk ini adalah tindakan di mana mereka mencobai Tuhan. Di Meribah, mereka gagal dalam ujian yang diberikan oleh Tuhan. Nyatanya, Tuhan juga tetap memberikan air minum untuk mereka. Walaupun mereka di tengah-tengah pengeluhan, mengeluh kepada Musa, memberontak kepada Tuhan, tidak menunjukkan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Namun Tuhan juga tetap memberikan apa yang mereka butuhkan, yaitu kesediaan air minum. Nah, lalu peristiwa di Meribah ini memberikan pesan kepada kita umat percaya dewasa ini. Yang pertama, apa pesannya? Umat Tuhan tidak boleh mengulangi kesalahan generasi sebelumnya. Dalam hal ini adalah orang Israel. Apa kesalahannya? Adalah ketidakkesabaran, pengeluhan, dan ketidakkepercayaan kepada janji Tuhan. Lalu, mereka harus mempercayai Allah dan berjalan di jalannya. Dalam hal ini adalah kita dewasa ini seharusnya juga berjalan di jalan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan Mazmur pasal 81 ayatnya yang ke-14. Lalu pesan yang kedua, meskipun bangsa itu gagal dalam ujian, Allah datang untuk menyelamatkan mereka ketika mereka berada dalam kesulitan. Mazmur 81 ayat 8. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan di masa lalu memberikan jaminan kasih karunia Allah juga kepada kita generasi baru saat ini. Sebagaimana Allah menunjukkan kasih karunia pada generasi awal kepada orang Israel, melalui kesediaan Allah memberikan mereka apa yang mereka butuhkan, kasih karunia Allah yang sama ditunjukkan Allah dewasa ini kepada generasi umat Allah dewasa ini, dengan memberikan jaminan apa yang mereka perlukan. Kemudian pertanyaan, mengapa Allah menguji? Apa tujuannya sampai Allah menguji seseorang? Nah, saudara,
Mari kita lihat definisi uji ini. Kata uji diambil dari kata syarab, artinya diuji. Dalam Mazmur 105 ayat 19. Nah, kata itu juga yang didasarkan pada pengalaman kehidupan Yusuf dalam Kejadian 37 ayat 5 sampai 10. Kata itu mengandung arti membersihkan atau memurnikan. Jadi kata syarab yang artinya uji ini mengandung arti yaitu membersihkan atau memurnikan. Jadi tujuan Tuhan terhadap Yusuf dalam hal ini adalah untuk menghilangkan keraguan terhadap Tuhan dan memperkuat kepercayaan Yusuf akan bimbingan Tuhan. Tuhan ingin menyingkirkan hal-hal yang menghalangi Yusuf untuk percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Jadi, uji adalah tujuannya untuk membersihkan dan memurnikan dan meyakinkan kita untuk percaya kepada janji Tuhan. Kemudian, pertanyaan, apa kunci menang saat kita diuji? Saat kita menghadapi cobaan atau ujian, apa kunci supaya kita boleh menang? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat kunci kemenangan Yesus saat iblis mencobai Yesus. Hal itu dapat kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ada beberapa bagian yang Yesus gunakan untuk dapat memenangkan cobaan yang diberikan oleh iblis. Yang pertama, Yesus menggunakan diksi ada tertulis. Nah, lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan menjadi perenungan kita selalu. Dalam Mazmur 119 ayat 105, Raja Daud katakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sebagaimana Yesus menggunakan istilah ada tertulis atau merujuk kepada firman Tuhan, maka kita untuk menang dari pencobaan, dari ujian, maka gunakanlah firman Tuhan atau Alkitab. Yang kedua, Yesus melawan iblis dengan mengusir iblis. Dia katakan kalimat seperti ini, enyalah iblis. Ini menyiaratkan bahwa kita harus melawan iblis dengan iman. Maka ia akan lari daripadamu. Iman yang kita tunjukkan kepada Yesus, iman yang bertumbuh secara konsisten kepada Yesus, maka iman itulah yang akan membuat kita mampu mengusir atau melawan iblis. Lalu yang ketiga, kita harus tinggal di dalam Yesus. Untuk menang dari ujian, dari cobaan, kita harus tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat 5 dan 7 dia katakan, firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, maka kita akan menang. Dan ayatnya yang kelima mengatakan, kenapa? Karena kalau kita di luar Yesus, kita tidak aman. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu yang keempat, bagaimana kita boleh menang dari cobaan? Kita harus selalu berada di pihak Allah. Kenapa? Karena Paulus saksikan, kalau Tuhan di pihakku, kalau saya bersama dengan Allah, siapakah lawanku? Nah, saudara-saudara, inilah 4 kunci di mana kita boleh menang dari pencobaan iblis. Sekarang kita tiba pada pembahasan tipu daya dari jalan yang jahat. Apa yang dimaksud dari tipu daya jalan yang jahat dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Siapa yang menipu di sana dan bagaimana caranya? Dalam bahasa Inggris, frase tipu daya jalan yang jahat adalah deceitfulness of the wicked way, atau dapat diterjemahkan juga tipu daya jalan orang fasik. Maksudnya adalah tipuan dari godaan untuk mengikuti jalan hidup yang jahat yang dipraktekkan oleh orang-orang fasik. Mazmur 10 menjelaskan ciri-ciri orang fasik dan kejahatan atau praktek kejahatannya. Yang pertama ayat yang kedua, orang fasik penuh dengan kecongkakan dan senang memburu mereka yang tertindas. Selain itu,
penuh dengan tipu daya. Ayat 3, suka memuji keinginan hatinya sendiri, loba sifat mereka, juga gemar menista dan mengutuki Tuhan. Kemudian memiliki sifat keras kepala, tidak mau mendengar nasihat, bahkan nasihat yang datang dari Tuhan. Kemudian mulutnya penuh dengan sumpah serapah dan tipu, dan hatinya penuh dengan rancangan jahat terhadap orang-orang yang lemah. Nah, ciri atau karakter orang fasik ini sesungguhnya adalah ciri dan karakter iblis atau setan. Dan memang kalau berbicara tentang tipu daya, setanlah dalangnya. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi yang melakukan penipuan adalah kejahatan orang fasik dan dalangnya adalah iblis. Pemazmur merasakan penggodaan, baik dari dalam dan dari luar. Bukan saja ancaman orang fasik, tetapi juga godaan untuk bertindak mengikuti jalan orang fasik, baik dalam berbicara dan juga dalam bertindak. Bagaimana bisa sampai penipuan itu ada? Semuanya bermula dari hati. Baik bagi pemazmur dan bagi kita, hati adalah ancaman utama karena di sanalah pertempuran terjadi antara memilih mengikuti jalan yang benar atau mengikuti rayuan jalan orang fasik yang jahat dan tidak berkenan dalam pandangan Allah. Yeremia 17 ayat 9 bagian A berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kemudian Mazmur 141 ayat 4, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang kedua adalah pengendalian lidah. Jadi yang pertama hati, yang kedua pengendalian lidah atau di dalam cara berbicara. Ada godaan untuk berbicara seperti orang fasik. Itulah sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dan yang ketiga adalah kebiasaan orang fasik menjadi kebiasaan atau kemudian menjadi karakter kita. Kita mulai membenarkan apa yang mereka praktekkan. Dan dalam hal ini, Mazmur pasal 1 menyamakan dengan berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, kemudian duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya menjadi sama dengan mereka. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan tipu daya jalan yang jahat. Nah sekarang, bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi tipu daya sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat Mazmur 141. Yang pertama, kita perlu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Mazmur 1 katakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, mereka akan bertahan dalam musim kering. Nyonya White katakan dalam buku The Great Controversy halaman 625 bahwa hanya mereka yang telah menjadi murid-murid yang tekun dalam mempelajari kitab suci dan yang telah menerima kasih kebenaran yang akan terlindung dari hayalan atau tipuan yang kuat yang menguasai dunia. Yang kedua adalah doa dan penyerahan. Hanya doa dan penyerahan yang tidak henti-hentinya dengan kepercayaan yang penuh dan pengabdian kepada Allah yang dapat menyelamatkan anak Tuhan dari pencobaan, tipu daya dari jalan yang jahat. Daud katakan di dalam Mazmur 141 ayat 1, 8, dan 9, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Doa Daud pada pasal ini sebenarnya menggambarkan ketergantungan dan penyerahan total untuk dapat bertahan menghadapi tipu daya jalan orang fasik yang jahat. Andrew Study Bible halaman 775 mengatakan, satu-satunya cara hidup yang aman adalah kita harus mengalihkan pandangan kita dari diri kita sendiri dan masalah kita kepada Tuhan. Belajar bagaimana mengarahkan pandangan kita secara konstan hanya kepadanya. Dan yang terakhir, pemazmur menggambarkan nasib akhir dari orang jahat atau fasik. Mazmur 141 ayat 7. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan dihamburkan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Ini adalah suatu warning atau peringatan agar kita terhindar dari masa mengalami nasib yang sama, menjauhi yang jahat dan mengikuti jalan tipu daya orang fasik. Selanjutnya mari kita berbicara tentang berkat hidup benar. Apa pengertian hidup benar teristimewa di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat pada hari Kamis? Nah sebenarnya definisi hidup benar
ada di ayat-ayat yang paling awal dari kitab Mazmur itu sendiri. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 mengatakan perbedaan antara orang yang benar dan orang yang berlaku fasik. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Semua orang yang termasuk kepada 3 kategori yang ada di ayat 1 tadi bukanlah pada golongan orang yang benar, tetapi pada golongan orang fasik. Sementara orang yang benar ada di dalam ayat 2 ketika dia katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah definisi orang yang benar di dalam konteks kitab Mazmur. Bagaimana kita dapat mempelajari langkah atau mungkin rahasia supaya setiap hari kita dapat hidup benar? Jawabannya ada di dalam Mazmur pasal 119 ayat 9-11. Ada 3 hal dari 3 ayat ini. Di sana dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yang pertama, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi rahasia yang pertama adalah Alkitab, firman Tuhan adalah standar kita. Apa yang dipercaya oleh orang bukan standar kita. Bahkan apa yang dipercaya oleh orang banyak, oleh budaya kita, bukan standar kita. Standar kebenaran adalah sesuai dengan firman Tuhan. Rahasia yang kedua ada di ayat yang ke-10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudaraku, kita harus mencari Tuhan. Dengan kata lain, usaha kita, energi kita, fokus kita, tujuan kita selalu untuk mencari kehendak Tuhan, mempelajari firman-Nya, mencoba untuk memahami kehendak-Nya di dalam hidup kita. Kalau kita terus melakukan hal ini, maka kita berada di antara golongan orang-orang yang benar. Dan yang ketiga ada di ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Itulah sebabnya penting untuk mengisi pikiran kita dengan ayat-ayat firman Tuhan. Karena ayat-ayat firman Tuhan yang kita hafalkan, yang kita simpan di dalam hati kita, akan menjadi sebuah alat yang ampuh untuk menangkal pencobaan dan bujukan setan supaya kita akan jatuh terbabit di dalam dosa. Apa kira-kira upah dan berkat kalau kita hidup benar? Nah, dari pelajaran hari Kamis ada 3 pasal yang diangkat, yaitu Mazmur pasal 1 ayat 1-3, Mazmur 112 ayat 1-9, dan Mazmur 129. Maka secara umum ada 7 berkat hidup benar dari 3 pasal ini. Yang pertama, orang itu akan mengalami kebahagiaan dan kematangan rohani. Yang kedua, orang ini akan mengalami ketenangan dan keamanan hidup kalau dia hidup benar, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, menyinggung juga tentang berkat produktivitas dan kemakmuran. Dan Tuhan akan membawa buah yang subur, kemakmuran yang berkelanjutan. Yang keempat, berkat tentang kebijaksanaan. Orang yang benar akan diberkahi dengan pengertian dan bimbingan dari Tuhan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan tepat. Yang kelima, keluarga yang kuat, rumah tangga yang didirikan pada prinsip-prinsip Tuhan akan diberkati dengan kebahagiaan dan kekuatan. Lalu yang keenam, penghargaan dari Allah. Allah akan menghargai orang yang menghormati Dia. Mereka yang hidup bijaksana dan benar di hadapannya akan diberkati, dihargai oleh Allah. Dan yang ketujuh adalah keselamatan dan perlindungan. Dan ini adalah berkat yang paling utama. Allah berjanji bahwa Dia akan memelihara umatnya dan Dia akan menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang percaya dan hidup benar di hadapannya. Apakah dengan hidup benar ini menjadi alat supaya kita dapat keselamatan atau masuk surga? Nah, kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 8-10, di sana jelas dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mengapa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Jadi dari 3 ayat ini kesimpulannya adalah hidup benar adalah sebuah keselamatan oleh kasih karunia yang diterima dalam iman. Orang yang mengalami keselamatan akan hidup benar dan akan diperlengkapi dengan perbuatan baik untuk melayani sesama manusia dan Allah. Dengan demikian, hidup benar bukan sebagai alat untuk mencapai keselamatan, tetapi itu adalah akibat atau hasil-hasil oleh karena kita telah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pelajaran sekolah Sabat juga menyinggung tentang kebijaksanaan dan kebahagiaan. Sekarang pertanyaan, apa beda kebijaksanaan dan kebahagiaan? Bagaimana kita boleh menghubungkan dua hal ini, yaitu kebijaksanaan dan kebahagiaan? Saudara-saudara, di zaman modern ini, memperoleh kebijaksanaan tampaknya tidak begitu diinginkan, seperti mencapai kebahagiaan. Nah, orang lebih suka bahagia daripada hidup bijak. Namun, dapatkah kita benar-benar bahagia dan menjalani kehidupan memuaskan tanpa hikmat ilahi, tanpa hikmat dari Tuhan? Saudaraku, Kitab Mazmur dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak bisa. Kabar baiknya adalah kita tidak diminta untuk memilih antara kebijaksanaan dan kebahagiaan. Kenapa? Sebuah contoh sederhana dari bahasa Ibrani dapat mengilustrasikan hal ini. Dalam bahasa Ibrani, kata langka dalam bentuk jamak yaitu asrei terdengar sangat mirip dengan kata kebahagiaan yaitu asrei. Itu menyampaikan pesan yang kuat bahwa langkah berpegang pada jalan Tuhan, saya ulangi, langkah atau asrei yang diterjemahkan dari asrei atau langkah untuk berpegang pada jalan Tuhan mengarah kepada kehidupan yang bahagia. Nah, dengan kata lain, untuk menikmati kebahagiaan harus dimulai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan. Hal itu saudara boleh lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1, Mazmur pasal 17 ayatnya yang kelima. Nah, di dalam Alkitab, baik hikmat maupun kebahagiaan bukanlah konsep yang abstrak, melainkan itu adalah pengalaman yang nyata. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijaksanaan yang Allah berikan akan menuntun atau menghasilkan kebahagiaan yang abadi. Nah, sekarang kita datang pada pertanyaan. Apakah hidup bahagia itu boleh kita dapatkan? Saudara, bila kita merujuk dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, disebutkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya, perhatikan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara-saudara, kata kesukaan dalam bahasa Ibrani adalah cepes. Cepes, sebuah kata yang digunakan untuk kesenangan, keinginan, atau kesukaan, atau kerinduan. Nah, orang kudus yang sejati akan menemukan kesenangan yang konstan dalam merenungkan akan hukum Allah. Mempelajari firman Allah merupakan kebiasaan dan rutinitas dari umat Allah. Nah, pengalaman pribadi pemazmur yang penuh sukacita diungkapkan dalam Mazmur 119 ayat 16, ayat 35 dan ayatnya yang ke-47. Nah, saudara-saudara, pengalaman merenungkan Taurat Tuhan atau firman Allah akan memberikan kekuatan saat lemah, menghibur saat berduka, pengharapan saat kita putus asa, memberikan jalan saat kita tersesat, dan masih banyak janji yang lain
yang merupakan kebutuhan hidup manusia. Dan semua itu dijanjikan dalam firman Tuhan. Nah, saudara, bukankah itu kebahagiaan? Apa yang kita dambakan, kita inginkan, kita harapkan, itu ada di dalam firman Tuhan. Itu Allah sudah janjikan di dalam firman-Nya. Dan ketika itu kita miliki melalui firman Tuhan, bukankah itu sebuah kebahagiaan? Jadi, bahagia itu dalam membaca, dalam merenungkan, dan dalam menghidupkan firman Tuhan. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari diskusi kita, apa bisa kita hidup benar tanpa kebijaksanaan, dan bagaimana supaya kita dapat kebijaksanaan dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari? Kebijaksanaan di sini tidaklah sama dengan apa yang dimengerti oleh dunia, melainkan ini harus dipandang dalam perspektif Alkitab. Dimengerti dari kacamata Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi kebijaksanaan erat kaitannya dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Yang menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 949 adalah sikap hormat yang dipadu dengan kasih, kekaguman, dan rasa syukur yang membedakan manusia yang telah menyadari ketidaklayakan mereka sendiri dan telah menemukan keselamatan di dalam rencana Tuhan yang penuh kasih karunia. Lebih lagi, kebijaksanaan dalam takut akan Tuhan mengarahkan kita kepada iman dan penurutan kepada perintah-perintah Allah. Jadi tanpa kebijaksanaan, sesungguhnya kita tidak bisa hidup benar. Itulah sebabnya pemazmur mengatakan dalam Mazmur 119 ayat 66, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Raja Salomo memiliki pengalaman yang unik. Untuk mana dia boleh mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan? Menurut kitab 1 Raja-Raja pasal 3, Tuhan suatu hari menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi dan menyuruhnya meminta apa yang dikehendakinya. Ayat 9 dikatakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Lantas jawaban Tuhan dalam ayat yang ke-12, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Jadi cara pertama untuk mendapatkan kebijaksanaan adalah doa, memintanya dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang berikut adalah dengan rajin mempelajari firman Tuhan. Hal ini termasuk membaca dengan doa, memeditasikannya, kemudian berusaha untuk mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur 19 ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dan yang terakhir, supaya kita boleh mendapatkan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah belajar menghitung hari-hari kita. Melalui kesadaran akan singkatnya hidup kita, kita termotivasi untuk mencari kebijaksanaan dari Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang kedua mengatakan, supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kemudian melalui pengalaman kehidupan sehari-hari, kita boleh belajar untuk terus mencari Tuhan dan meminta hikmat daripadanya. Nah sekarang, bagaimana supaya tiap hari kita jadi benar? Orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan, menghormati Allah dan menuruti kehendaknya. Orang yang rindu melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan. Ini bukanlah sebuah pengakuan belaka, namun merupakan suatu tabiat yang dibentuk di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Untuk itu kita perlu ingat bahwa Yesus juga katakan dalam Yohanes 15 ayat 5 bagian yang terakhir, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tiap hari kita bisa jadi benar adalah karena Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Supaya dia tinggal terus dalam kehidupan kita, maka kita perlu doa dengan tiada jemu-jemu. Kemudian kita perlu selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. 1 Timotius 3 ayat 16 dan 17, firman mengajarkan kepada kita untuk kita boleh memperbaiki kehidupan dan kita akan diperlengkapi untuk perbuatan baik. Dan yang terakhir, dengan pertolongan Roh Kudus, kita perlu praktekkan firman Allah dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus ada kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 24 bagian B,
bahwa Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Nyonya White mengatakan dalam buku Membina Pendidikan Sejati halaman 243, melalui iman dalam Kristus, semua kekurangan tabiat dapat dipenuhi, setiap kenajisan dibersihkan, setiap kesalahan dibenarkan, setiap keistimewaan dikembangkan. Hidup yang berfokus kepada Kristus, kita akan menjalani hari-hari dibenarkan di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik. Kau beri kami kesempatan untuk belajar daripada-Mu. Apa yang sudah kami pelajari ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan itu di dalam hati dan pikiran kami. Bantu kami untuk mempraktekkan dalam kehidupan kami, dan ajar kami untuk menjadi bijaksana di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah doa kami. Ampuni kami dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.